Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 721 sampai bab 730. Apakah kamu mendengar itu? Sang patriark bertanya saat dia memasuki ruang kerja. Jasmine mengangguk mantap. Jika fakta bahwa generasi muda dari keluarga mereka secara permanen membumi cukup membuat Jasmine murung dan tertekan setiap hari, maka dia akan selamanya berduka atas insiden yang melibatkan orang tuanya. Setidaknya ketika dia dihukum, dia bisa mengamuk atau mengeluh tentang hal itu. Tetapi sejak dia masih muda, tidak ada yang pernah memberitahunya apapun tentang orang tuanya sendiri. Dia hanya menerima pukulan ketika dia bertanya tentang mereka. Apakah kamu membenciku karena menyembunyikannya darimu selama bertahun-tahun? Sang patriark bertanya. Tidak, aku tidak membencimu. Saya mengerti bahwa Anda menyembunyikannya dari saya demi saya, kata Jasmine. Jasmine, aku melihat penampilanmu selama beberapa tahun terakhir. Terus terang, saya sangat bangga memiliki cucu seperti Anda. Orang tuamu di surga juga harus sangat bangga padamu. Sang patriark menepuk bahu Jasmine dengan ringan. Lalu kakek, siapa musuh keluarga Fenderseon kita selama ini? Dan apakah mereka bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada orang tua saya? Tanya Jasmine. Sang patriark menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian melihat ke sudut ruang kerja dan sedikit mengangguk. Aku tahu bahwa tidak mungkin menyembunyikan hal-hal ini darimu. Anda telah menjadi sangat luar biasa. Dan Anda memiliki kemampuan yang hebat. Kurasa aku bisa memberitahumu beberapa hal sekarang. Sang patriark berhenti sejenak sebelum dia berkata, itu benar. Keluarga Fenderson kami selalu memiliki musuh yang kuat. Dan itulah keluarga Crawford. Keluarga Crawford. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya? Jasmine terdengar terkejut. Tentu saja. Keluarga itu tidak harus berbohong seperti kita. Bagaimanapun, hanya ada segelintir keluarga yang mampu mencapai tingkat superioritas dan pengaruh mereka. Selain itu, saya telah menahan Anda di dalam gerbang kami selama lebih dari 20 tahun sekarang. Berapa banyak dunia luar yang benar-benar kamu lihat? Sang patriark bertanya, tapi kenapa? Mengapa keluarga Crawford memperlakukan kami seperti ini? Jasmine dipenuhi dengan kebencian. Ceritanya panjang. Singkatnya, perseteruan kami dimulai dari generasi saya. Dan itu terbawa ke generasi orang tua Anda. Anda benar-benar harus mengingat ini. Selalu waspada terhadap orang-orang dari keluarga Crawford. Apakah kita jelas? Kata patriark dengan menyedihkan. Baiklah, kakek. Selain itu, Jasmine, karena kamu sudah tahu beberapa hal tentang keluarga kita, aku khawatir aku tidak bisa lagi menyembunyikannya darimu meskipun aku awalnya berniat untuk itu. Saat ini, Anda telah melihat cara kerja keluarga kami. Aku bahkan sudah membuat persiapan yang diperlukan. Mulai sekarang, Anda adalah pewaris semua properti dan aset ayah Anda. Selain itu, Anda adalah satu-satunya wanita di keluarga kami yang dapat mewarisi aset keluarga selain dia. Kata sang patriark. Jasmine tampak bersemangat. Selain itu, dia tahu siapa wanita lain itu. Karena itu, sang patriark tampak kusam dan suram. Saya bertindak terlalu gegabah tahun itu. Bibimu masih bersembunyi dariku. Bahkan tidak mau melihat wajahku. Sarah hanyalah anak bodoh. Dia sangat keras kepala. Meskipun aku terdengar sangat kejam, orang yang paling aku khawatirkan dan pedulikan adalah bibimu. Sang patriark menangis. Jasmine, berjanjilah padaku satu hal. Kakek, aku mengerti. Aku pasti akan menemukan di mana bibiku berada, kata Jasmine. Peristiwa itu terjadi ketika dia masih sangat muda. Kepala pelayan tua keluarga mereka pernah memberitahu Jasmine tentang itu. Pernah ada seorang wanita yang sangat luar biasa di keluarga Fenderson. Dan dia adalah bibi Jasmine, Sarah Fenderson. Tetapi pada satu titik, dia melanggar aturan keluarga. Jadi dia dikucilkan dari keluarga oleh kakek Jasmine. Sebenarnya, kakeknya selalu mencari bibinya selama bertahun-tahun.
Tetapi dia tidak dapat menemukan keberadaannya tidak peduli berapa kali dia mencoba. Itu adalah penyebab rasa sakit yang luar biasa dari kakeknya. Sekarang, Jasmine akan mewarisi harta ayahnya. Oleh karena itu, dia juga akan mengambil tanggung jawab untuk melacak bibinya. Pada saat yang sama, dia sangat ingin bertemu bibinya, yang masih sangat dikagumi oleh anggota keluarga Fenderson. Apalagi yang lain selalu mengatakan bahwa dia mirip bibinya. Dia adalah wanita muda keluarga pada saat itu. Dia mirip bibinya baik dari segi kemampuan maupun penampilan fisik. Wanita macam apa dia? Dengan siapa dia jatuh cinta? Bagaimana kakek saya bisa begitu kejam dan mengusirnya dari keluarga? Akhirnya, kakeknya mengeluarkan sebuah foto dan menyerahkannya kepada Jasmine. Wanita dalam foto itu memang sangat cantik. Penampilannya menakjubkan untuk sedikitnya. Wanita itu adalah bibinya Sarah Fenderson. Tentu saja, kakeknya akan melangkah maju dan campur tangan karena dia akan mewarisi properti dengan paksa. Jasmine tidak perlu khawatir tentang keluarga Suiler. Meskipun keluarga Suiler cukup kuat dan berpengaruh, mereka tidak berani melewati batas tanpa pandang bulu. Jasmine berjalan keluar dari ruang kerja kakeknya. Dia menyimpan foto itu dengan benar, dan dia akan kembali ke kamar tidurnya. Jasmine, aku sudah menunggumu untuk sementara waktu sekarang. Di bawah penutup malam, ada seorang pria muda berdiri di luar di halaman. Yael Suiler, mengapa kamu menungguku? Kata Jasmine dingin. Saya mendengar dari orang lain sore ini bahwa Anda terluka. Dipukuli oleh orang lain. Aku dengar. Saya khawatir tentang Anda. Jadi saya datang untuk bertanya tentang hal itu. Jangan khawatir, Jasmine. Aku akan membuatnya membayar mahal untuk itu. Kata Yael, itu bukan urusanmu. Biarkan aku memberitahu Anda. Jika Anda berani bahkan meletakkan satu jari pada teman sekelas saya pasti tidak akan pernah memaafkan Anda. Jasmine tiba-tiba marah. Baik, aku akan memaafkan pria itu. Jasmine, jangan marah. Yael dengan cepat merespons. Apakah Anda memiliki hal lain untuk dikatakan kepada saya? Jika tidak ada apa-apa, aku akan kembali sekarang. Setelah itu, dia melirik Yael untuk terakhir kalinya dengan ekspresi jijik sebelum dia pergi. Melati, Melati, Yael memanggilnya, tapi Jasmine telah melampaui jangkauan pendengaran. Yael mengepalkan tangannya erat-erat. Tuan, saya sudah memberitahu Anda sebelumnya. Dia tidak akan bisa melihatnya meskipun kamu sangat baik padanya. Pada saat itu, seorang lelaki tua yang memegang tangannya di belakang punggungnya berjalan keluar dari balik pohon di sebelah jalan. Di malam yang gelap itu, lelaki tua itu terlihat cukup menakutkan. Itu karena separuh wajahnya putih sedangkan separuh lainnya hitam. Dia tampak seperti entitas aneh yang bangkit dari neraka. Kedua matanya tampak suram, dan cekung ke dalam rongga matanya. Datang entah dari mana. Dia benar-benar mengkhawatirkan. Selain itu, seluruh tubuhnya tampak sangat kurus. Sepertinya dia bisa tertiup angin hanya dengan angin sepoi-sepoi. Maksud kamu apa? Yael bertanya. Pria tua itu tersenyum. Seseorang selalu menciptakan peluang untuk dirinya sendiri. Mereka tidak pernah menunggu kesempatan untuk menimpa mereka. Dia tidak peduli dengan cinta Anda karena bantuan yang Anda tawarkan kepadanya terlalu sepele dan tidak berarti. Trik sebenarnya terletak pada membuatnya merasa seolah-olah dia tidak bisa melakukan apapun tanpamu. Dan dia perlu mengandalkanmu untuk segalanya. Suara lelaki tua itu terdengar seperti burung gagak. Yael mengangguk kecil. Saya melihat. Senyum licik tersungging di wajahnya. Keesokan harinya, Geralt tiba lebih awal di sekolah untuk menghadiri kelas pagi. Itu karena dua periode pertama adalah kelas serikat pekerja. Oleh karena itu, dia memanggil Marven, yang datang lebih awal dari biasanya saat dia sampai di kelas. Pada saat itu, tidak banyak siswa di kelas yang saat ini digunakan untuk kelas bersama. Tapi baik Jasmine dan Mindy sudah hadir. Mereka menatapnya saat Geralt memasuki kelas. Terutama Mindy, yang tatapannya menunjukkan tanda-tanda kebencian padanya. Geralt mendekati Jasmine dengan ekspresi minta maaf di wajahnya. Aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi kemarin. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Bagaimanapun, Jasmine hanyalah seorang gadis. Dia cukup cemas saat itu. Dia awalnya melamun. Dan permintaan maafnya yang tiba-tiba membuatnya pergi sejenak. Geralt merasa sangat buruk tentang kejadian kemarin.
Itu karena dia dipaksa untuk menguangkan beberapa peluang yang muncul di hadapannya. Jika dia benar-benar bertarung dengan serius dengannya, kemungkinan dia memenangkan pertarungan itu hampir nol. Di sisi lain, Jasmine merasa harga dirinya ditantang setelah mendengar apa yang dikatakan Geralt. Sebagai tanggapan, Jasmine menjawab dengan cara yang sangat dingin. Sesuatu yang jarang disaksikan orang. Aku lega bisa melihatmu hidup dan menendang pagi yang cerah ini. Hah, jawab Geralt. Sebenarnya, Geralt bermaksud berbicara lebih lama dengan Jasmine. Tapi setelah Jasmine mengatakan itu, sepertinya ada ekspresi kebencian di wajahnya saat dia memalingkan wajahnya darinya. Jelas, dia sedang tidak mood untuk berbicara dengannya. Geralt kemudian tidak memaksa untuk berbicara dengannya. Sebaliknya, dia berlari dan duduk di belakang kedua saudara perempuan itu. Mindy kemudian berbalik dan memutar matanya ke arah Geralt. Tidak ada keraguan bahwa dalam pikirannya, Geralt hanyalah seorang pria yang jujur. Tapi yang mengejutkannya, dia tidak hanya kaya raya, tetapi dia juga cukup ahli dalam seni bela diri. Tapi Jasmine sendiri adalah petarung yang luar biasa. Bagaimana dia bisa dikalahkan olehnya dengan begitu mudah? Jika Jasmine tidak secara khusus memintanya untuk tidak main-main dengan Geralt, dia akan meminta Jasmine untuk bertanding ulang dengan pria itu lagi. Awalnya, mereka hanya menunggu pelajaran dimulai. Namun setelah menunggu beberapa saat, mereka tidak melihat banyak siswa memasuki kelas. Mereka hanya melihat beberapa gadis dari kelas sebelah memasuki kamar mereka. Biasanya, kelas akan sudah penuh sesak saat ini. Di mana para siswa? Kenapa tidak ada yang datang? Pada saat itu, guru telah tiba. Melihat hanya ada beberapa siswa yang duduk di kelas, guru tidak bisa tidak bertanya kepada siswa perempuan yang baru saja masuk ke kelas dengan rasa ingin tahu. Baik Jasmine dan Geralt juga cukup ingin tahu tentang ini. Mereka mengintip ke arah gadis itu, berharap mendengar jawaban darinya. Oke. Jadi sepertinya sesuatu telah terjadi pada perwakilan kelas dari kelas ketiga. Ada kerumunan yang berdiri di luar pintu kelas mereka. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sana tetapi banyak anak laki-laki di kelas kami pergi ke sana untuk melihat situasinya. Jawab siswi itu. Baik Geralt dan Marven saling melirik. Hari itu, mereka langsung masuk kelas pagi-pagi sekali. Mereka tidak kembali ke kelas mereka. Tidak diragukan lagi. Sesuatu yang buruk telah turun. Bahkan mungkin berhubungan dengan Isabel juga. Hei, apa yang terjadi? Setelah mendengar bahwa itu memang terkait dengan Isabel, Marven bertanya dengan ekspresi schadenfreude yang terlukis di wajahnya. Saya tidak yakin dengan detailnya. Sepertinya Isabel bertengkar dengan orang lain. Tapi dia tidak dalam pertarungan itu sendiri. Seharusnya pertarungan yang terjadi karena apa yang dia lakukan. Setidaknya ini yang saya dengar. Bukankah dia perwakilan kelasmu? Kenapa kamu tidak mengetahuinya? Siswa perempuan itu bertanya. Oh, kami datang ke kelas serikat pekerja secara langsung. Anda tidak dapat berharap untuk mengetahui apa yang terjadi di kelas itu. Marven terkekeh dan langsung duduk. Dia melanjutkan untuk menelepon temannya untuk menanyakan situasinya. Setelah dia menutup telepon, dia menamparkan meja dengan penuh semangat. Haha, akhirnya. Keadilan ditegakkan. Seorang pahlawan akhirnya datang dan memberi Isabel pelajaran. Itulah yang kamu dapatkan karena bertingkah begitu sombong dan arogan di kelas sepanjang waktu. Isabel adalah satu-satunya orang yang menyulitkan Marven dan Geralt di kelas. Tentu saja, Marven senang mendengar bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada Isabel. Apa yang terjadi? Geralt bertanya karena penasaran. Geralt, bukankah Fabian kalah dalam pertempuran kemarin? Itu seharusnya menjadi saat ketika Fabian mendapatkan momennya dan mendapatkan kejayaannya. Tetapi siapa yang tahu bahwa Anda akan menghilangkan kesempatan itu pada menit terakhir? Jelas, Isabel tidak bisa menerima kenyataan itu. Dia datang ke kelas hari ini dengan Wyatt, Warren, dan gadis yang telah menandai di sampingnya. Tetapi beberapa anak kaya memutuskan untuk menuding mereka, menyalahkan dan mengejek mereka di depan semua orang. Mereka mengejek badut-badut ini karena mempermalukan diri mereka sendiri kemarin. Sekarang, kamu dan aku tahu betapa buruknya temperamen Isabel. Dia pergi ke salah satu anak dan memberinya tamparan yang menyakitkan tanpa peringatan sebelumnya. Haha, tentu saja. Anak itu membalas. Maksudku, siapa yang tidak? Terutama ketika itu Isabel yang sedang kita bicarakan di sini.
Baik Warren dan Wyatt kemudian mengambil tindakan untuk memukuli anak-anak kaya itu. Bisakah Anda menebak siapa yang akhirnya mereka pukuli? Itu adalah tuan muda dari keluarga Moore, Colton Moore. Colton bajingan kecil yang boros. Dia selalu sombong, sembrono, dan kejam. Anda pikir orang tuanya pernah memukulnya ketika dia masih muda? Saya pikir tidak. Oleh karena itu, dia memanggil beberapa preman untuk memberi pelajaran. Saya mendengar ada lebih dari 10 mobil yang meluncur ke sekolah, kata Marvin. Gerald mengangguk. Gerald memiliki banyak pengalaman dengan insiden semacam ini. Tapi sepertinya dia tidak perlu mengulurkan tangan setiap saat. Meskipun itu terjadi di kelasnya. Isabel adalah orang yang membawa masalah pada dirinya sendiri. Terus terang, Gerald sangat berharap Colton memberinya pelajaran yang sulit, sehingga dia bisa melampiaskan rasa frustrasinya padanya. Dia takut itu akan mempengaruhinya. Jika tidak, dia akan langsung bergegas ke tempat kejadian untuk menyaksikan beatdown paling epik abad ini. Hehe, mereka sudah selesai untuk Gerald. Saya mendengar bahwa keluarga Moore bergantung pada keluarga yang sangat besar dan berpengaruh di Provinsi Salford, keluarga Swiler. Mereka benar-benar bisa melakukan apa saja dan lolos tanpa hukuman. Marvin melanjutkan untuk menjelaskan hubungan keluarga dan politik yang kompleks di dalam Provinsi Salford. Baik Jasmine dan Mindy, yang duduk di depan mereka mendengar percakapan mereka dengan agak jelas. Cukup jelas bahwa mereka menguping ketika Marvin menyebut-nyebut keluarga Swiler. Jasmine memiringkan kepalanya saat mereka mencapai topik ini. Setelah beberapa saat, mereka mendengar langkah kaki di luar kelas. Akhirnya, para siswa yang seharusnya sudah berada di sini sejak lama, masuk ke dalam kelas. Isabel adalah orang terakhir yang memasuki kelas. Stella adalah orang yang menopangnya. Kedua pipi Isabel memerah karena semua tamparan yang diterimanya. Selain itu, dia menangis dengan keras. Saat dia menangis, dia berkata, "Saya tidak menyadari bahwa itu adalah dia pada saat itu. Aku tidak bermaksud seperti itu ketika aku menyerangnya. Di sana, syukurlah. Direktur fakultas dan konselor datang bergegas untuk menghentikan mereka. Mereka memintamu untuk datang ke kelas dulu. Jika tidak, Anda pasti akan menderita konsekuensi yang mengerikan karena berkelahi dengan mereka hari ini." Stella tampak murung ketika dia mencoba menghibur temannya yang menangis terseduh-seduh. Tidak diragukan lagi. Keluarga Moore terlalu kuat dan berkuasa. Sekaya keluarga Stella, mereka tidak dapat dibandingkan dengan apa yang dimiliki keluarga Moore. Bahkan keluarga Fabian memucat dibandingkan dengan keluarga Moore. Itu sebabnya semua orang berdiri dan menonton adegan itu. Tidak berani campur tangan. Bahkan ketika Isabel baru saja ditampar oleh Colton 2 kali. Jika direktur fakultas tidak menemukan alasan untuk pergi dan bernegosiasi dengan Colton dan meminta Isabel untuk menghadiri kelas terlebih dahulu, Tuhan tahu apa yang akan terjadi pada Isabel di bawah tangan mereka. Sebenarnya, direktur fakultas ingin Isabel mengambil kesempatan itu dan memanfaatkan koneksinya. Selain itu, guru tahu bahwa dia tidak akan bisa memulai pelajarannya hari itu. Lagi pula, guru reguler tidak berani menentang kehendak Tuan Moore. Setelah guru menjawab panggilan, guru tidak kembali ke kelas lagi. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya baru saja menelepon keluarga saya. Ibuku menangis ketika dia memberitahu saya bahwa ayah saya telah diambil dari perusahaannya oleh orang-orang dari keluarga Moore. Mereka bahkan menamparkan ayahku beberapa kali. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Isabel akhirnya menyadari apa itu rasa takut. Ayahnya dibawa pergi dan dipukuli karena kebodohannya sendiri. Dia sekarang tidak punya pilihan. Dan dia tidak tahu kepada siapa dia harus meminta bantuan. Di sisi lain, baik Stella dan Fabian terdiam. Mereka berdua menerima telepon dari keluarga mereka, memperingatkan mereka untuk tidak menjadi orang yang sibuk. Lagi pula, insiden itu terjadi terutama karena Isabel, yang memimpin untuk memukuli anak-anak kaya. Lebih buruk lagi, dia menamparkan anak itu di depan semua orang di sekolah. Artinya ada aspek penghinaan yang terlibat selain kekerasan fisik belaka. Colton dan beberapa ahli waris kaya lainnya dipukuli oleh Warren dan Wyatt. Colton adalah orang yang menantang mereka lebih dulu. Tetapi jika dilihat secara keseluruhan, lebih banyak kesalahan jelas jatuh di pundak Isabel. Fabian tidak berani ikut campur dalam insiden itu lagi.
Dia mengambil tempat duduknya dengan kepala tertunduk. Bajingan, kau menjijikan. Salah satu gadis yang tidak bisa melupakan kenyataan bahwa dia kalah dari Geralt berteriak di wajahnya. Tetapi pada titik ini, Isabel bahkan tidak peduli dengan Fabian karena ada banyak hal yang harus ditakuti. Pada saat itu, ada beberapa siswa yang telah tiba di luar kelas. Geralt mendongak dan melihat Warren, Maya dan Wyatt. Pada saat itu, ekspresi wajah mereka masam, seolah-olah sesuatu yang buruk telah menimpa mereka. Mereka memasuki kelas dalam satu file tanpa kata. Wyatt, Warren, apa yang harus saya lakukan? Keluargaku diancam. Isabel bertanya kepada mereka dengan nada putus asa. Wyatt meletakkan tangannya di pinggang dan menundukkan kepalanya. Adapun Maya dan Warren, mereka juga kehabisan pilihan. Saat itu, Warren memilih untuk tidak bertindak gegabah. Tetapi masih ada risiko bahwa dia harus membayar harga yang sangat mahal juga. Lagi pula, dia dan Maya. Pada saat itu, ketika semua orang kehabisan pilihan, Jasmine, kenapa kau memintaku untuk datang ke sini? Tanya Mindy. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengerti apa yang sedang terjadi. Oh begitu, jangan bilang kalau kamu mau. Mindy menggelengkan kepalanya dengan pasrah dan berkata, aku akan jujur padamu. Aku juga tidak suka Isabel. Lihat saja bagaimana dia memperlakukan teman-teman sekelasnya. Selain itu, Warren adalah orang yang bodoh. Tidak apa-apa jika mereka mendapat masalah. Mengapa Anda harus melangkah maju? Saya mengerti apa yang Anda maksud. Tetapi kami tidak memiliki kebencian apapun terhadap mereka. Bagaimanapun, kami adalah teman sekelas. Lagi pula mereka belum pernah menginjak ekorku sebelumnya. Selain itu, gadis-gadis itu bahkan menyemangatiku dengan antusias selama kompetisi kemarin. Termasuk Isabel. Aku tidak tahan melakukan apa-apa tentang ini. Selain itu, saya pernah mendengar tentang Colton sebelumnya. Dia bawahan Yael. Mungkin insiden ini entah bagaimana berhubungan dengan Yael. Kata Jasmine. Jasmine, kamu bisa mulai menjadi novelis dilihat dari seberapa meyakinkan deduksimu. Bukankah ini hanya konflik sederhana antar siswa? Mindy bertanya tanpa daya. Yasmin menggelengkan kepalanya. Saya tidak berpikir hal-hal dangkal seperti yang terlihat. Mungkin karena intuisi saya. Tentu saja. Saya berharap bahwa saya hanya memikirkan hal-hal yang berlebihan. Tapi sebagai teman sekelasnya dan manusia yang baik, aku harus benar-benar membantunya. Dengan sangat enggan, Jasmine mengeluarkan ponselnya. Dia menelepon nomor Yael. Ada apa Yasmin? Kenapa kau tiba-tiba memanggilku? Yael bertanya. Tidak banyak. Saya hanya butuh bantuan Anda mengenai sebuah insiden. Colton adalah bawahanmu. Bukan. Dia baru saja bertengkar dengan teman sekelasku. Saya harap Anda dapat membujuknya untuk menghentikan apa yang dia lakukan, kata Jasmine. Ah. Apakah begitu? Anda berada di universitas sekarang? Bukan. Kebetulan sekali. Saya berada di sebuah perusahaan di dekat universitas Anda. Mari kita bertemu dan membicarakannya. Yael segera menjawab. Meskipun Jasmine tidak ingin melihatnya, dia tidak bisa menolaknya karena dia meminta bantuannya. Lagi pula, keluarga Fenderson biasanya tidak akan meminta bantuan bahkan jika mereka terpojok. Jasmine mewarisi aset keluarganya tidak berarti bahwa keluarga Fenderson akan segera kembali menjadi pusat perhatian. Setidaknya, mereka tidak berencana untuk melakukan itu untuk saat ini. Jasmine menggumamkan jawaban setengah hati sebelum menutup telepon. Segera, Yael mencapai universitas. Dia memegang buket bunga segar di tangannya ketika dia tiba. Jasmine, jika aku mengingatnya dengan benar, ini pertama kalinya kamu berinisiatif untuk meneleponku dan mengajakku berkencan. Lepaskan aku omong kosong. Apakah kamu sudah menyelesaikan masalah ini? Jasmine bertanya dengan tangan disilangkan. Yael awalnya terpana oleh sikapnya. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, saya memang meneleponnya. Tapi si bastard Colton sepertinya telah menerima pukulan yang sangat buruk kali ini. Dia sangat marah. Dan dia bahkan tidak mendengarkan saya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini dan sepertinya saya tidak bisa mengalahkan anak itu. Karena kami praktis tumbuh bersama. Juga, sepertinya teman sekelasmu yang menyerangnya lebih dulu. Sepertinya tidak masuk akal bagiku untuk ikut campur dalam urusan ini.
kata Yael. Kamu, Jasmine sedikit terkejut. Baiklah. Aku tidak akan meminta bantuanmu. Saya akan mengatur agar orang-orang dari keluarga lain melakukannya. Tidak terpikir oleh Jasmine bahwa Yael bahkan tidak akan melakukan tindakan sepele seperti itu untuknya. Pada saat itu, dia bertindak karena dendam dan memanggil beberapa keluarga lain yang bergantung pada keluarganya. Dia ingin mereka ikut campur dalam menyelesaikan perselisihan ini. Pada akhirnya, mereka menemukan segala macam alasan untuk menolak permintaannya. Berdiri di sampingnya, Yael menyeringai diam-diam pada dirinya sendiri. Jasmine tiba-tiba menyadari apa yang terjadi. Itu seperti yang dia pikirkan. Kejadian ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Selain itu, keluarga-keluarga itu jelas mengikuti jejak keluarga Suiler. Berhentilah keras kepala, Jasmine. Jika Anda berbicara dengan saya dengan baik, saya bisa melakukan segalanya untuk Anda. Anda bahkan tidak perlu khawatir dengan Colton, atau apa yang dilakukan keluarga lain. Apapun yang Anda inginkan. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Kata Yael. Tepat ketika Jasmine berhenti memperhatikan, dia mengambil kesempatan dan meraih tangannya. Enyah. Jasmine bereaksi hampir seketika. Dia menepis tangan Yael. Kekuatan yang dia gunakan untuk melepaskan cengkeramannya begitu kuat sehingga menghancurkan bunga-bunga segar yang dipegang Yael ke tanah. Yael menatap mawar yang bertebaran di lantai. Dia tercengang. Di universitas, ada banyak gadis yang melewati mereka. Mereka semua berhenti di jalur mereka dan menatap pemandangan di depan mereka. Wow, apakah dia benar-benar baru saja ditembak jatuh? Haha, orang ini tampaknya berpakaian sangat bagus. Apakah dia masih ditolak oleh Dewi sendiri? Betul sekali. Tidak mungkin Dewi kita akan memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada beberapa pria acak. Gadis-gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulut mereka saat mereka mengejek Yael. Lagi pula, penampilan bukan satu-satunya hal yang dilihat wanita saat menilai pria. Mereka masih harus mempertimbangkan gayanya. Bagaimana pakaiannya cocok untuknya. Seberapa mahal pakaiannya dan semua musik jazz itu. Tidak masalah jika seorang pria di bawah rata-rata dalam hal penampilan. Dia setidaknya harus berpakaian bagus dan memiliki watak yang baik. Jika seorang pria berpakaian sendiri dengan buruk, dia akan menjadi orang rendahan tidak peduli seberapa tampan dia. Tapi sekarang pria itu telah gagal dalam mengakui cintanya. Tidak peduli seberapa bagus dia berpakaian, dia tidak lagi layak di mata mereka. Oleh karena itu, mereka mulai berbisik dan cekikikan satu sama lain. Dan tawa itu didengar oleh Yael. Itu memenuhi dirinya dengan penghinaan dan kemarahan yang mendalam. Jika bukan karena kamu, Jasmine, aku tidak akan pernah menderita penghinaan seperti itu. Jasmine, apa maksudmu? Tidakkah kamu melihat betapa aku mencintaimu? Kenapa kamu tidak membalas perasaanku? Yael selalu mengarahkan rasa frustrasinya ke dalam. Ini adalah jerami terakhirnya. Itu adalah hari di mana dia akhirnya mengeluarkan gejolak batinnya. Dalam panasnya saat itu, dia menyerang Jasmine dengan marah. Kamu gila. Jasmine mengintip Yael sekali dengan jijik. Dia kemudian berbalik dengan cepat dan hendak pergi. Dia tidak dalam mood untuk mendengarkan apa yang dia katakan selanjutnya. Itu karena Jasmine tahu dengan jelas orang seperti apa Yael itu. Satu-satunya perasaan yang dia miliki untuknya dan ayahnya adalah jijik dan hina. Tidak lebih, tidak kurang. Aku telah mencintaimu sejak lama. Anda bahkan tidak memberi saya kesempatan untuk mendengarkan saya. Berhenti di sana. Mata Yael menjadi merah. Dia merasa harga dirinya baru saja diinjak-injak. Penghinaan yang dia derita sebelumnya berbeda. Sekarang, Jasmine bahkan tidak peduli bahwa mereka ada di depan semua orang ketika dia menembaknya. Dia kemudian berlari dan mengejarnya. Dia meraih tangan Jasmine secara langsung. Aku memintamu untuk mendengarkanku. Lepaskan saya. Kamu gila. Memukul. Jasmine semakin cemas. Jadi karena insting, dia memberi Yael tamparan yang menyakitkan di pipi. Gadis-gadis yang berdiri di sekitar mereka menjadi saksi pemandangan itu. Rahang mereka menganga heran saat mereka menyaksikan pemandangan itu. Itu membuat Yael membeku di tempat. Mindy, ayo pergi. Jasmine memegang tangan Mindy dan pergi setelah itu. Jasmine, seberapa kejamnya kamu? Ada banyak gadis yang menyukaiku. Tapi aku tidak pernah memperlakukan mereka dengan cara yang sama seperti aku memperlakukanmu.
Lihat bagaimana aku merendahkan diriku demi dirimu. Aku bahkan rela melepaskan martabatku. Tapi kamu bahkan tidak terlihat seperti kamu peduli padaku sama sekali. Yael mengepalkan tangannya erat-erat. Menyaksikan Jasmine meninggalkannya. Matanya merah dan memerah. Jasmine, kamu menamparnya hanya karena urusan sepele seperti itu. Bukankah itu sangat buruk? Mindy tahu bahwa keluarga Suiler tidak bisa dianggap enteng. Dia dengan cepat mengingatkan saudara perempuannya tentang fakta itu. Urusan sepele. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa ini adalah urusan sepele? Yael selalu menggangguku. Tapi tahukah kamu kenapa aku sangat membencinya? Itu karena dia selalu suka memperlakukan orang lain seperti orang bodoh. Jelas. Yael adalah orang di balik kejadian ini. Dia tidak hanya ingin aku berhutang budi padanya. Dia berencana untuk menunjukkan kepadaku betapa kuat dan berpengaruhnya keluarga Suiler. Keluarga kecil lainnya kini telah menjadi antek keluarga Suiler. Untuk menggunakan kebaikan dan kekejaman. Itulah yang membuatnya sangat menjijikkan. Itu sebabnya aku sangat membencinya. Aku tidak bisa terus membohongi diriku sendiri tentang ini. Kata Jasmine. Aku mengerti sekarang. Tidak heran dia tersenyum begitu percaya diri saat Anda menelepon. Dia memang bastard yang licik. Jasmine. Bagaimana kita harus menyelesaikan masalah itu sekarang? Tanya Mindy. Setelah itu, dia melebarkan matanya. Jasmine. Cepat dan lihat. Bukan Colton. Dia membawa banyak orang bersamanya. Tunggu. Mereka sedang memasuki gedung akademik sekarang. Jasmine benar-benar tidak dapat membantu dalam menyelesaikan masalah bahkan jika dia menginginkannya. Meskipun dia ingin membantu Isabel. Dia tidak dapat menggunakan identitasnya sebagai anggota keluarga Fenderson untuk membantu mereka. Di sisi lain, Geralt melihat sekelompok besar orang bergegas ke kelas serikat pekerja. Isabel hampir ketakutan setengah mati ketika ini terjadi. Bahkan Warren tampak sedikit ketakutan sekarang. Jelas, insiden itu berputar dengan cepat di luar kendali. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sepertinya direktur fakultas tidak bisa menahan mereka lama-lama. Isabel menangis ketakutan saat dia berkata begitu. Akhirnya, Warren menatap Maya. Maya, bukankah kamu bertukar informasi kontakmu dengan Yuna tempo hari? Jika kita benar-benar kehabisan pilihan sekarang, pergi dan cari bantuan dari Yuna. Dia memang mengatakan bahwa kita bisa memukulnya jika kita menghadapi masalah. Maya berkata, tapi aku khawatir Yuna hanya bersikap baik kepada kita. Lagi pula, status dan identitas seperti apa yang dia miliki. Seberapa yakin Anda bahwa dia dapat membantu kita? Tampak jelas bahwa mendapatkan bantuan dari Yuna memang terlintas di benak Maya. Jangan repot-repot tentang itu dulu. Sekarang, kita hanya punya satu kesempatan. Dan itu dengan Yuna, kata Warren. Baik Wyatt maupun Isabel juga menaruh harapan sepenuhnya pada Maya. Baik, aku akan mencobanya. Maya mengangguk kecil. Dia kemudian menelepon nomor yang ditinggalkan Yuna dengan segera. Yang mengejutkannya, Yuna segera mengangkat teleponnya. Maya bahkan tidak berbasa-basi dengan Yuna. Dia menghabiskan segala sesuatu tentang insiden itu dengan tergesa-gesa ke Yuna. Yun, terima kasih banyak. Akan lebih baik jika kamu bisa melihatnya. Jelas, Yuna telah berjanji untuk membantu menilai seberapa bersemangat Maya terdengar. Dan tidak lama kemudian panggilan Yuna kembali. Maya, kejadian ini berbeda dari yang sebelumnya. Saya membantu untuk bertanya tentang hal itu. Tuan Holden akan mencoba membantu Anda. Tetapi Anda harus pergi dan bertemu dengan Tuan Zartir dari Provinsi Salford untuk melihat bagaimana Anda akan menyelesaikannya. Zartir ingin mengetahui setiap detail kecil tentang kejadian ini sebelum dia memutuskan apakah dia ingin membantu kalian atau tidak. Itu yang paling bisa aku lakukan untukmu. Yuna menghela nafas dan berkata. Ketika Yuna menelepon Tuan Holden barusan, dia setuju untuk membantu mereka. Dia bahkan menghubungi Zartir untuk membicarakannya. Tuan Holden adalah saudara baptis Tuan Crawford. Jadi tentu saja, Zartir tidak bisa tidak memenuhi permintaannya. Kesimpulannya adalah mereka harus bertemu langsung dengan Zartir. Paling tidak, dia harus tahu seluk-beluk kejadian itu. Setelah menutup telepon, Maya dan yang lainnya meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Mereka sangat beruntung. Mengejutkan saya bahwa seseorang bersedia membantu mereka. Marven berkata dengan marah. Geralt tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya.
Dia adalah orang yang akan membantu mereka pada akhirnya. Ada kalanya Geralt ingin mengungkapkan identitas dan statusnya kepada dunia luas. Dengan begitu, banyak masalah yang dia hadapi akan dihilangkan dari hidupnya. Tapi seperti bagaimana ayahnya telah memperingatkannya, masalah baru yang akan muncul setelah tindakan seperti itu tidak kurang dari apa yang dia hadapi sekarang. Oleh karena itu, dia terjebak di antara batu dan tempat yang keras ketika sampai pada hal-hal seperti ini. Ketika dia tidak dapat menemukan targetnya, Colton tidak repot-repot memberikan kesulitan kepada siswa lainnya. Yang lain diizinkan untuk menghadiri pelajaran mereka dengan tenang. Setelah 4 pelajaran di pagi hari, mereka bebas di sore hari. Geralt hendak kembali ke villa. Pada saat itulah Geralt menerima telepon. Itu adalah telepon dari Barry. Bapak, Crawford, kami akhirnya menemukan beberapa petunjuk tentang Sarah setelah bekerja sepanjang malam selama beberapa hari terakhir, kata Barry bersemangat melalui telepon. Oh, itu bagus. Aku akan pergi ke tempatmu sekarang. Geralt juga terdengar bersemangat. Barry terdengar cukup sibuk di ujung telepon. Geralt tidak banyak bicara. Dia segera menutup telepon untuk membiarkan dia melakukan pekerjaannya. Pada saat itu, Geralt mengendarai mobilnya langsung ke villa Barry. Ketika dia sampai di tempat itu, dia menemukan bahwa ada banyak mobil yang diparkir di luar gerbang. Barry memiliki hubungan interpersonal yang sangat rumit. Ada banyak orang yang ingin bertemu dengannya. Mengetahui hal ini, Geralt bahkan tidak terlalu terkejut dengan penemuan itu. Itu hanya berarti dia harus memarkir mobilnya lebih jauh dari rumah. Berjalan ke tempat itu, dia menemukan bahwa Barry memang syarat dengan pekerjaan yang harus dilakukan. Ada antrean panjang yang mengarah ke pintu kantornya. Kurang lebih seperti yang dialami Zack. Ada banyak orang berdiri di luar pintu. Sepertinya Barry harus melihat semuanya. Geralt tertawa terbahak-bahak pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia mendekati villa. Maya, berapa lama kita akan menunggu? Ada banyak orang di sini. Ayahku belum pulang. Aku khawatir sakit. Berdiri di samping Isabel dan yang lainnya menunggu. Pada saat itu, mereka menunggu dengan cemas. Jangan khawatir, Yuna mengatakan bahwa Zartir akan menemui kami untuk mengetahui kejadian ini. Dia akan segera menemui kita. Aku percaya, kata Maya. Sebuah desahan terdengar. Sialan. Saya bertanya-tanya mengapa Zartir begitu sibuk. Kami sudah menunggu selama 2 jam sekarang. Seseorang berkata dengan tidak sabar. Dan pada saat itu, Maya tiba-tiba tercengang. Dia melirik seorang anak muda yang baru saja memasuki tempat itu dari luar. Sebenarnya, banyak orang melihat ke sana saat pemuda itu melenggang melewati gerbang. Lagi pula, sebagian besar orang yang ada di sana ingin bertemu Pak Zartir untuk merundingkan rencana bisnis atau proyek yang sedang berjalan. Mereka takut bahwa mereka mungkin bertemu saingan mereka pada saat itu. Penghinaan berada pada titik tertinggi sepanjang masa ketika mereka melihat bahwa mereka menghadapi seorang pemuda di pasar. Bagaimana mungkin orang seperti itu pergi menemui Tuan Zartir untuk urusan bisnis? Orang yang mereka bicarakan. Tentu saja, tidak lain adalah Geralt. Geralt melihat Maya dan Isabel berdiri dalam antrean. Tetapi tidak terpikir olehnya bahwa mereka masih akan berada di sini mengingat berapa lama waktu telah berlalu. Geralt juga tidak menghindari mereka. Dia kemudian berjalan dan bertanya, apakah kamu masih menunggu di sini? Mengapa kamu di sini? Saat Maya melihat Geralt, dia diingatkan akan berkali-kali dia mempermalukannya. Dia sangat kesal dengan kedatangannya yang tiba-tiba. Adapun Isabel, ini lebih dari itu. Dia tampak dipenuhi dengan murka ketika dia melihat Geralt. Jika Geralt menyoroti Fabian, dia tidak akan sesedih itu. Maka suasana hati Isabel tidak akan buruk selama beberapa hari berturut-turut. Dan seandainya dia tidak menendangnya kemarin, dia tidak akan kehilangan ketenangannya keesokan paginya. Ketika dia memukuli anak-anak kaya yang pendendam. Sederhananya, sumber bencana mereka adalah Geralt. Setidaknya, inilah yang dipikirkan Isabel. Kenapa dia datang? Dia pasti datang ke sini untuk menggosokkan garam ke luka kita. Geralt, saya tidak pernah berharap Anda menjadi orang yang mengerikan. Ini benar-benar menjijikkan. Aku sangat kesal. Reaksi Isabel sangat keras. Reaksi Maya kurang lebih sama dengan reaksi Isabel. Jelas, dia setuju dengan apa yang dikatakan Isabel. Geralt,
Saya tahu betapa kayanya Anda. Tetapi itu tidak menjamin Anda untuk bertindak begitu sombong tentang hal ini. Bagaimana Anda bisa datang ke sini dan menertawakan rasa sakit kami? Biarkan saya memberitahu Anda. Saya tidak akan membiarkan orang seperti Anda menikmati penderitaan saya. Kata Maya dengan cemas. Geralt menggelengkan kepalanya dan menyeringai pahit. Sebenarnya Geralt merasa sisi sadisnya sudah terpuaskan dengan melihat mereka mengantre di sini. Lagi pula, mereka telah memanfaatkan koneksi mereka dan menemukan Yael dan Mer. Zartir, Geralt tidak keberatan membantu Maya sambil mengeluarkan sedikit biaya untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah mantan teman sekelasnya. Tapi sekarang, Maya bahkan tidak peduli dengan persahabatan yang mereka miliki di masa lalu. Sepertinya tidak peduli apa yang dia lakukan. Maya hanya akan mengejeknya dan memandang rendah dirinya. Karenanya, Geralt hanya bisa tersenyum tak berdaya. Anda salah. Saya tidak punya mood dan energi untuk memperhatikan Anda setiap hari. Saya orang yang usil untuk terburu-buru ke sini hanya untuk menikmati rasa sakit dan penderitaan Anda. Geralt berkata sambil melirik Maya. Setelah itu, dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan langsung menuju pintu masuk villa. Siapa orang ini? Betapa tidak sopannya dia. Tidak bisakah dia bertindak seperti manusia yang baik? Betul sekali. Itu adalah pintu ke villa Tuan Zartir. Beraninya dia masuk seolah-olah ini adalah rumahnya. Tidakkah dia melihat bahwa kita sedang berbaris? Untuk sesaat, banyak orang mulai berbisik di antara mereka sendiri. Adapun Maya dan Isabel, mereka menunggu untuk melihat bagaimana Geralt akan dipermalukan di depan semua orang. Itu karena Barry adalah orang penting di Provinsi Salford, dan dia memiliki pengaruh yang luar biasa. Selain itu, ia sangat tertarik untuk mempertahankan tradisi dan bertindak dengan hati-hati. Jika ada yang bertindak tidak hati-hati, orang itu akan ditegur dengan keras. Pada saat itu, Geralt mengetuk pintu. Pintu ruang tamu dibuka oleh seorang kepala pelayan. Orang ini mencarinya. Dia mencari kematian. Apakah dia berpikir bahwa dia bisa mendahului kita dengan bertindak seperti ini? Haha, saya tahu banyak anak seperti dia. Dia hanya akan membuat bahan tertawaan dari dirinya sendiri. Dia ditakdirkan untuk tidak dapat mencapai sesuatu yang hebat dalam hidupnya. Yang lain bergabung dan mulai mengejek Geralt. Tuan Crawford. Ini Anda. Kepala pelayan berseru karena heran. Dia segera membungkuk ke arahnya. Iya, saya melihat dia cukup sibuk. Jadi saya menunggu di luar cukup lama. Geralt tertawa getir. Iya, Tuan Crawford. Silakan lewat sini. Kepala pelayan segera mengundang Geralt ke dalam rumah dengan cepat. Jika Geralt tidak dianggap sebagai tamu penting dan terhormat, maka tidak akan ada yang namanya tamu penting dan terhormat di dunia ini. Apa? Adegan itu mengejutkan setiap orang yang berdiri dalam antrean. Tuan muda macam apa itu? Tuan Crawford, saya belum pernah mendengar tentang dia. Tapi aku belum pernah melihat Tuan Mollens bertingkah seperti itu sebelumnya. Itu benar. Siapa sebenarnya dia? Semua orang tercengang. Bahkan mulut Maya menganga tak percaya. Jantungnya mulai memompa. Dia merasa seolah-olah ini semua ilusi. Ilusi di mana dia tidak berdaya saat melawan arus. Sesuatu yang dia takutkan telah terjadi. Maya selalu memandang rendah Geralt sejak mereka masih duduk di bangku SMA. Dan perasaan itu terus berlanjut hingga sekarang. Meski Geralt rajin belajar semasa SMA, Maya menganggap dirinya tidak memiliki prospek cerah di masa depan. Semua orang yang mengenal Maya, melihatnya sebagai orang yang lugas. Dia terkadang mengatakan sesuatu secara langsung. Dan orang lain mungkin secara tidak sengaja terluka dalam prosesnya. Terus terang, Maya selalu memiliki rasa superioritas atas teman-temannya. Tapi untuk beberapa alasan, ketika dia bersama Warren dan Jamier, Maya akan bertindak dengan cara yang tidak biasa. Tapi jelas bahwa dia memandang rendah Geralt. Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa orang yang selalu dia pandang rendah sebenarnya kaya raya. Dia berbeda dari masa lalu. Dan dia jauh lebih kaya darinya. Maya menemukan fakta itu sebagai pil yang sulit untuk ditelan. Dia membuat segala macam alasan untuk meyakinkan dirinya sendiri. Geralt mungkin telah memenangkan lotre. Jadi dia menjadi kaya. Bahwa uang hadiahnya akan habis setelah beberapa tahun. Selain itu, uang yang dia miliki tidak relevan karena dia tidak memiliki koneksi untuk membuat semuanya bekerja.
Maya tersenyum dalam diam. Dalam masyarakat modern, seseorang hampir tidak berguna jika dia tidak memiliki hubungan dengan orang-orang kuat. Inilah yang berulang kali dikatakan Maya pada dirinya sendiri selama beberapa hari terakhir untuk menenangkan dirinya. Tapi sekarang, dia harus menemui Pak Zartir untuk meminta bantuannya. Mimpi buruknya muncul kembali ketika dia menyadari bahwa Geralt memiliki akses gratis ke properti Mer. Zartir, sepertinya mereka lebih dari kenalan yang dangkal. Saya tidak tahu bahwa Geralt mengenal Tuan Zartir. Isabel menjadi agak cemas. Tetapi meskipun dia cemas, dia tidak punya pilihan lain. Tidak ada yang bisa membantunya. Satu-satunya kesempatan yang dia miliki adalah dengan Mer. Zartir. Tetapi masih ada kemungkinan dia akan menolaknya. Maya, kenapa kamu tidak menelepon Geralt? Kekhawatiran kita pasti akan teratasi jika dia mau mengatakan sesuatu yang baik atas nama kita. Warren yang angkat bicara kali ini. Maya merasa sangat cemas seolah-olah wajahnya baru saja ditampar. Itu benar. Maya, lagi pula, pria itu menyukaimu di masa lalu. Dan kamu adalah teman sekelas sekolah menengah. Akan lebih baik jika Anda berbicara untuk kami. Jika tidak, kita harus mengantre sepanjang sore. Dan kita bahkan mungkin tidak bisa bertemu Mer. Zartir tepat waktu. Masalah ini mungkin berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih serius saat itu. Kata Warren cemas. Itu benar. Maya, pergi dan mohon bantuan Geralt. Dia pasti akan membantu kita. Isabel akhirnya menyerah. Maya berada dalam dilema untuk sementara waktu. Pada saat itu, Maya berkata, sebenarnya, aku tidak yakin apakah kita berteman saat ini. Bahkan jika saya memintanya untuk membantu saya, kemungkinan besar dia akan menolak saya. Tapi aku akan mencobanya. Dia dengan enggan mengeluarkan ponselnya dan menelepon nomor Geralt. Dia merasa bertentangan tentang hal ini. Dipaksa untuk meminta bantuan dari seseorang yang dia pandang rendah. Belum lagi fakta bahwa dia pernah menyakitinya dengan kata-kata menyakitkan di masa lalu. Tapi dia memang membutuhkan bantuan Geralt untuk menyelesaikan masalah itu. Tidak terpikir oleh Geralt bahwa Maya, yang sebangga burung merak, akan memanggilnya saat ini. Pada saat itu, dia tertawa terbahak-bahak pada dirinya sendiri. Apa yang salah? Tanya Geralt. Geralt, apakah kamu mengenal Tuan Zartir? Suara Maya sangat lembut. Ya, aku memang mengenalnya. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Kata Geralt ringan. Kamu harus sadar bahwa kita dalam masalah besar sekarang. Jika Anda mengenalnya, saya harap Anda dapat membantu memperkenalkan kami kepadanya atau setidaknya, sebutkan nama kami di depannya. Wajah Maya memerah ketika dia mengatakan itu padanya. Tidak masalah jika kamu ingin aku menyebutkannya padanya. Tapi masalahnya adalah, apa yang akan saya dapatkan dari ini? Beri aku satu alasan bagus mengapa aku harus membantumu. Geralt tersenyum dan berkata, bagaimana dengan ini? Anda bisa datang ke villa dengan Isabel untuk mendiskusikannya. Tapi hanya kalian berdua yang boleh masuk. Kata Geralt. Baik, setelah itu, Geralt menutup telepon. Jelas, Isabel dan yang lainnya mendengar pertobatan mereka. Maya, bagaimana menurutmu? Mengapa Geralt hanya meminta kami berdua untuk memasuki villa itu? Anda tahu bahwa saya bertarung dengannya sebelumnya. Belum lagi berkali-kali kami terlibat pertengkaran mulut. Aku khawatir tentang apa yang akan dia lakukan padaku ketika aku. Sepertinya Isabel sudah memikirkan semuanya sebelumnya. Dia kemudian berbalik, tersipu malu. Tidak. Dia tidak akan berani melakukan itu. Aku tidak percaya dia akan melakukan apapun pada kita. Aku tahu orang seperti apa dia. Setelah kita memasuki villa, biarkan aku berbicara dengannya. Kamu bisa tinggal di belakangku. Maya berpikir dalam hati. Geralt, kamu cukup mampu sekarang, bukan? Tapi saya tidak membelinya. Tidak sedikit pun. Apa yang sebenarnya bisa kamu lakukan? Baik Maya dan Isabel kemudian dibawa ke villa oleh salah satu pelayan yang bekerja di sana. Villa Pak Zartir memang sangat luas. Ada lebih dari 10 pelayan di lantai bawah. Orang itu membawa mereka berdua ke lantai pertama. Di ruang konferensi besar. Bapak, Crawford ada di sana. Pelayan itu berkata dengan hormat. Baik, terima kasih. Suara Maya terdengar gugup. Dia membuka pintu dan memasuki ruang konferensi. Untuk menemukan bahwa itu penuh sesak. Kebanyakan dari mereka adalah orang setengah baya.
Dan sekretaris mereka juga ada di sana bersama mereka. Setidaknya ada 40 orang yang duduk di dalam. Hampir semua pria parubaya itu adalah pengusaha terkenal di Provinsi Salford. Maya mengenal beberapa dari mereka dari membaca koran. Isabel di sisi lain langsung tahu bahwa ini semua adalah peluang besar. Oleh karena itu, suasana menjadi tegang tiba-tiba. Apa yang membuat Maya dan Isabel begitu gugup adalah kenyataan bahwa Geralt sedang duduk di kursi kehormatan di meja konferensi. Di sisi lain, Zartir duduk di sebelah Geralt. Kalian harus pergi sekarang. Saya ingin berbicara dengan mereka sendirian. Tuan Zartir, ingatlah untuk kembali ke sini setelah Anda selesai dengan bisnis, kata Geralt. Ya, Tuan Crawford. Sekelompok orang itu bangkit dari tempat duduk mereka dan berkata serempak. Adegan itu membuat Maya dan Isabel semakin ketakutan. Hanya setelah mereka semua meninggalkan ruangan, Maya dan Isabel tersadar dari kabut mental mereka. Geralt tersenyum dan menatap mereka. Duduklah. Kenapa kamu berdiri di sana? Geralt. Kenapa mereka memanggilmu Tuan Crawford? Maya menelan ludah dengan gugup setelah dia menanyakan pertanyaan itu dengan sedikit ketidakpercayaan dalam suaranya. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.